Salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Senang menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara saat ini. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh bersyukur karena kita diizinkan Tuhan memasuki tahun baru 2025. Sebelum memulai perenungan saat ini, mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang mengizinkan kami boleh memasuki tahun 2025. Ada banyak pertanyaan, ada banyak tantangan yang kami tidak tahu ataupun kami belum tahu jawabannya. Namun kami belajar percaya Tuhan yang juga akan terus menolong langkah-langkah kami ke depan. Terima kasih, kami mau merenungkan sebagian dari sabda Tuhan yang boleh mengamali perjalanan kami saat ini. Tuhan yang kiranya juga boleh memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk menyimak Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 33, dilanjutkan pasal 14 ayat 6 sampai 9, saudara. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Bani Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa Bani Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian juga kami di mata mereka." Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Saudara-saudara, sebuah perusahaan yang memasarkan alas kaki, sepatu, dan sandal sedang menjajaki pemasaran ke dua pulau terasing yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Pemilik perusahaan mengirim dua orang manajer penjualan terbaik ke kedua pulau itu. Setelah mereka kembali, sang pemilik bertanya, "Apa hasil kunjungan kedua manajer itu?" Manajer yang pertama mengatakan, "Pulau itu penduduknya banyak, Pak. Tapi maaf bos, saya harus mengatakan kita tidak bisa menjual sepatu dan sandal ke sana. Kenapa? Karena tidak ada orang yang memakai sandal dan sepatu di sana." Manajer yang kedua, ketika ditanya, jawabannya mirip, saudara. Tetapi ada yang berbeda. Dia mengatakan, "Di pulau satunya penduduknya juga banyak, bos. Juga tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan sandal dan sepatu. Ini kesempatan. Kita adalah yang pertama masuk ke pulau itu, sehingga kita akan menjadi yang pertama. Tinggal bagaimana kita mengajarkan kepada mereka
bagaimana mereka memakai sandal dan sepatu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki tahun 2025. Banyak orang mengatakan tahun 2025 ekonomi masih suram. Ekonomi belum pulih sejak pandemi. Kita juga mendengar PPN akan dinaikkan menjadi 12%. Usaha dan lapangan pekerjaan semakin sulit, banyak pengangguran dan persoalan-persoalan lainnya. Saya mengajak kita semua mengingat cerita 12 pengintai Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. 10 dari 12 pengintai itu menyampaikan narasi yang negatif dan pesimis tentang Kanaan, dan narasi itu ternyata mempengaruhi sebagian besar orang Israel. Sebaliknya, 2 pengintai, yaitu Yosua bin Nun serta Kaleb bin Yefun, memberikan suara yang berbeda. Suara mereka berdua positif, optimis, dan penuh kepercayaan. Dan narasi ini bukan hanya kata-kata penghiburan. Mereka diingatkan bahwa mereka adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita juga tidak pernah tahu apakah kita diizinkan Tuhan menjalani tahun 2025 sampai selesai. Saudara mungkin saat ini juga khawatir tentang banyak hal karena berbagai persoalan dan juga pergumulan. Melalui perenungan ini sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai para pengikut Kristus, mari memandang hidup kita dengan sudut pandang yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, mari kita senantiasa memiliki pikiran yang positif. Sikap positif itu penting, saudara, untuk menyemangati diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Persoalan itu bisa membuat kita belajar banyak hal. Kesulitan itu melatih daya juang kita menjadi lebih kuat. Mari kita tidak membiarkan hidup kita kalah oleh persoalan dan juga kesulitan-kesulitan kita. Kedua, mari kita juga belajar dan menyemangati diri untuk selalu optimis. Seberat apapun persoalan, tidak satu pun yang luput dari pandangan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan persoalan, Dia juga pasti menyediakan solusinya. Ingatlah, kita ini anak-anak pilihan Tuhan. Kita ini para pengikut Kristus yang juga selalu disertai oleh Dia. Yang ketiga, saudara, jika kita sudah positif dan optimis, maka kita juga harus selalu berpengharapan. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai langkah juang kita setiap hari. Jika persoalan kita belum ada solusinya hari ini, kita percaya Tuhan akan menyediakan solusi lain yang lebih baik. Yang keempat, saudara, atau yang terakhir, mari kita terus berjuang. Jangan pernah berhenti mengerjakan dengan sukacita dan semangat apa yang menjadi porsi kita. Karena selebihnya Tuhan yang menyelesaikan bagiannya. Selamat memasuki tahun 2025 dengan 4 kata. POBB. Positif, optimis, berpengharapan, dan terus berjuang. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih karena kesempatan itu Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami tidak takut akan tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi di tahun 2025 ini. Tuhan yang akan menolong, menyertai, memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami juga mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan serta memuliakan Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan yang juga menolong kami mengatasi segala kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami kuat di hadapan Tuhan. Jadikanlah hidup kami, keluarga kami, gereja kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan hidup yang berguna bagi kehidupan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki tahun 2025, saudaraku.
Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan memperlengkapi setiap saudara. Amin.